Audio Jungle. Audio Jungle. Ya bla 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 bla. Padahal ini semua tipuan setan. Karena setan tidak ingin manusia berjumpa dengan Tuhan. Setan ingin supaya manusia semua binasa. Karena tanpa Tuhan manusia akan binasa. Karena setan itu akan membunuh semua manusia. Yohanes 8 ayat 44, saya berulang-ulang katakan supaya kita ngerti bahwa yang membunuh manusia itu bukan Tuhan. Itu setan. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini saja masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Jangan bilang lagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orang Kristen saja masih banyak yang tidak mengerti. Orang pikir kalau mati itu kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Cuma Tuhan izinkan. Ya. Karena satu, kalau belum di dalam Tuhan Yesus, yaitu karena itulah pilihan manusia. Bahwa manusia selalu memilih setan. Dan manusia tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi manusia tidak bisa dibebaskan. Ya. Dan yang kedua, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita hanya pindah tempat. Jadi kita tidak mengalami kematian. Tapi kalau di luar Tuhan Yesus, langsung diterkam setan itu masuk ke alam maut. Makanya dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak puas kalau manusia sudah terbaring di peti mati, tapi dia ingin bawa ke dalam siksa dalam alam maut. Itulah setan. Ya. Jadi berhati-hatilah karena setan ini sangat jahat. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan dia melakukan tipu daya di mana-mana dengan segala macam kebohongan dusta yang dia sampaikan di dalam pikiran-pikiran manusia. Akhirnya manusia percaya. Saya ingin beritahu kepada kita, kenapa manusia mau membunuh? Karena dia dikuasai setan. Kenapa manusia melakukan pencabulan kepada banyak orang? Ya, karena dia dikuasai setan. Nah, hal-hal seperti inilah, kalau Anda tidak percaya bahwa setan itu terlalu jahat, kenapa manusia mencuri? Kenapa manusia marah? Kenapa manusia membenci? Ya karena itu dikuasai setan. Dan kalau orang dijamah Tuhan, Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya, Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, maka dia akan berubah. Pak Suherman adalah sebagai bukti nyata. Tadi dia mau ke WC saja, dikerjain. Sampai mau keluar WC saja, padahal Bapak Suherman ini tidak bisa melihat. Tapi dikerjain lagi secara tidak manusiawi. Nah, pada waktu Tuhan bertindak dan melakukan hal yang istilahnya menolong Pak Suherman, terus kemudian mereka-mereka yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, berarti mereka mengalami kesulitan di dalam hidup ini, karena setan akan terus menghadirkan bencana di dalam hidup manusia. Dan orang tua Pak Suherman mau menutup sumur itu. Tapi orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berbeda. Ya, kalau dulu Pak Suherman mungkin bisa dikatakan preman, tapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, sumur mau ditutup pun beliau bilang jangan. Biarkanlah itu dan itu harus menjadi berkat. Kenapa? Bukan karena Pak Suherman baik, tapi karena Tuhan Yesus itu baik, karena Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya.
Jadi sesuatu yang luar biasa telah terjadi di dalam kehidupan seorang Pak Suherman, ya.